Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'du. Yang kita muliakan Ustazah Misda, Ustazah Mutia, Ustazah Rina, Ustazah Aini, Ustaz Refri. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kembali kita bersua dalam agenda sosialisasi budaya positif. Nah, Alhamdulillah hari ini kita mengundang ya tamu spesial kita dari pesisir selatan. Dan karena Ustazah ya, Ustazah Misda. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan keempat Kota Padang 2021. Inilah calon guru penggerak kita dari SMP kita. Mari kita dengarkan sosialisasi dari beliau terkait budaya positif. Untuk itu kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah Misda dipersilakan. Sekarang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di sini. Alhamdulillah. Salawat beriring salam pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ustazah dan Ustaz. Pada kesempatan kali ini insya Allah Ana akan mencoba menampilkan tugas sosialisasi budaya positif. Dalam kesempatan kali ini Ana akan mengaitkan dulu koneksi antar materi. Dalam budaya positif ini pengantarnya diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Poin keempat, inquiry apresiatif. Yang kelima, budaya positif. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia, pada murid, agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, visi di sini sebagai guru penggerak itu terciptanya generasi Qurani berakhlak mulia dan berprestasi untuk Indonesia Jaya. Bagian kedua, peran guru penggerak. Di sini ada nilai guru penggerak, ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada murid. Sedangkan peran dari guru penggerak ada 5 kategori. Itu yang pertama menjadi pemimpin pembelajar. Yang kedua, gerakan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Poin yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dalam hal ini, poin yang baru Ana jalankan itu menjadi pemimpin pembelajaran, terus mewujudkan kepemimpinan bagi murid dalam kelas. Dalam inquiry apresiatif, di sini ada baca. Ini pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pembelajaran. Poin ketiga, menggali. Maaf. Oke, poin ketiga, menggali mimpi. Yang keempat, atur eksekusi, dan terakhir jabarkan rencana. Keterkaitan antar materi di sini mewujudkan murid yang berkepemimpinan dan melahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kesempatan kali ini yang lebih luas saya sampaikan itu budaya positifnya karena ini modul 1.4. Nah, dalam hal ini perubahan paradigma belajar. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, serta bertanggung jawab. Poin yang kedua,
Sebagai salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Yang ketiga, berdasarkan teori Dan Gosen, sebelumnya kita gali terlebih dahulu tentang teori disiplin restitusi dari Dan Gosen. Itu disiplin berkaitan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Disiplin positif yang dimaksud di sini yaitu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatifnya yang itu adalah yang terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, murid yang merdeka di sini syarat utamanya itu adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi dari dalam, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dan motivasi eksternal, karena dia berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara sama dengan Dan Gosen, itu disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dalam Socrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal secara keseluruhan. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosen dalam bukunya ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tadi. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kebutuhan dasar manusia terbagi atas 5. Dalam hal ini, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Posisi kontrol restitusi. Ada 5, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Baiklah, saya uraikan satu-satu. Yang pertama penghukum. Di sini posisinya sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang kita di dalam kegiatan sehari-hari tanpa disengaja pernah kita melakukan, bisa jadi hukuman fisik dalam bentuk meminta anak untuk melakukan push up atau lari sekeliling lapangan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, yang bagian ini biasanya anak-anak lebih merasa nyaman karena mereka tidak merasa dihakimi dengan bahasa yang tinggi, dengan nada yang tinggi maksudnya. Poin yang ketiga tadi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sifatnya mengajak. Poin yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, lebih kepada pengawasan kepada anak. Nah, yang terakhir manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, posisi yang tertinggi di sini posisi manajer. Ini yang diharapkan sebenarnya untuk kita sebagai pendidik. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan melahirkan budaya positif, yaitu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya kita tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti kita sediakan waktunya, bisa jadi per minggu atau per bulan. Segitiga restitusi. Restitusi di sini maksudnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gosen pada tahun 2004. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Langkah teori kontrol. Pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Poin kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi dari dalam. Nah, pengalaman dan pembelajaran yang bisa dilakukan dalam menerapkan konsep ini baik di kelas dan di rumah juga bisa sebenarnya. Sebelum Anda tutup, mungkin ada pertanyaan. Cukup. Baik.
Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi budaya positif. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan dan dalam kelas yang kita ampu dan bersama anak-anak didik kita dan anak-anak di rumah. Ini juga bisa diterapkan di rumah kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Alhamdulillah, tutup dan kembalikan kepada moderator. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Ustazah. Kita berikan tepuk tangan tuh Ustazah Misda. Ya, luar biasa sosialisasi budaya positif modul 1.4 di pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 Kota Padang 2021. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya, Ustazah sepakat untuk menghidupkan budaya positif di ruang kelas kita minimal, kemudian di seluruh lingkungan sekolah kita ini bersama seluruh stakeholder yang ada. Kemudian juga sebagai orang tua kita juga bisa menghidupkannya, membudayakan di rumah kita budaya disiplin positif pada seluruh anak-anak kita. Baik, sesudah demikian rangkaian agenda sosialisasi budaya positif dari Ustazah Misda. Terima kasih banyak. Semoga Ustazah Misda selalu sehat, selalu semangat, mudah selalu lulusan. Amin, amin, amin. Tentu dalam hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.